Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 14 Juni 2022 dalam Pekan Biasa ke-11 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Innocentius Henry, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Innocentius Henry. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. 1 Raja-Raja bab 21 ayat 17 sampai dengan 29. Sesudah Nabot dibunuh, Tuhan bersabda kepada Nabi Elia, orang Tisbe, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian. Beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh dan merampas. Katakan pula kepadanya, beginilah sabda Tuhan. Di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ pula lah anjing akan menjilat darahmu." Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku." Jawab Elia, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Sungguh, aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baasea bin Ahia. Sebab engkau telah menyakiti hatiku dengan menyebabkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah bersabda, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Israel. Siapa saja dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak dirinya dengan melakukan yang jahat di hadapan Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji. Ia mengikuti berhala-berhala seperti orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel.
Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Maka bersabdalah Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka pada zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa. Yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, lepaskanlah aku dari hutang darah. Ialah penyelamatku, maka lidahku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini.
perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan. Kasihilah sesama sebagaimana aku mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius. Matius bab 5 ayat 43 sampai dengan 48. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian, kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Panggilan menuju kesempurnaan. Renungan dibawakan oleh Innocentius Henry. Dalam pertandingan olahraga, misalnya cabang olahraga gimnastik, tentu ada saja atlet yang dengan performa luar biasa mendapatkan nilai dengan angka sempurna. Tapi untuk kesempatan selanjutnya, belum tentu dia akan mendapatkan angka sempurna. Setelah sebelumnya di Matius bab 5 ayat 17, Yesus mengatakan bahwa, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Ajaran Yesus dalam bacaan hari ini ditujukan kepada orang Israel dengan mengambil perbandingan hukum Taurat. Kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Lalu Yesus menyempurnakannya menjadi, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Selanjutnya dengan sangat jelas, Yesus mengatakan bahwa Bapa membuat mataharinya terbit bagi orang jahat dan juga bagi orang baik. Demikian pun hujan diturunkan untuk semua orang. Hal ini sangat jelas memperlihatkan kasih Bapa kepada semua makhluk ciptaannya tanpa pernah memilih-milih, karena kasih Bapa
adalah sempurna. Dalam kerapuhan, kita sering menyematkan istilah musuh kepada orang yang mungkin tidak sejalan dengan kita atau menyakiti kita. Kita menganggap musuh karena kita iri dan dengki, karena kebencian, karena ego, dan menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Yesus mengajak, karena Bapa adalah sempurna, yang memberikan kasih agapenya kepada semua makhluk ciptaannya. Maka marilah kita berjalan dan berjuang bersama menuju kesempurnaan dengan menghilangkan dosa-dosa iri hati, dengki, nafsu serakah, dan mementingkan diri sendiri, sehingga pada akhirnya kita boleh semakin meneladani kasih Bapa. Santo Agustinus mengatakan, "This is the very perfection of a man, to find out his own imperfections." Adalah kesempurnaan seorang manusia dalam menemukan ketidaksempurnaannya sendiri. Betul, kesempurnaan adalah milik Tuhan. Namun kita diberi iman, kasih, dan pengharapan bahwa bersama Yesus kita boleh berjalan dan berjuang bersama-sama. Bapa yang Maha Pengasih, kobarkanlah selalu kasih dalam diri kami, sehingga kami boleh semakin mengasihi sesama kami dan semua makhluk ciptaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.